Hai co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jam analog pukul 7.15. Jadi di sini kita akan gambarkan terlebih dahulu jam yang menunjukkan pukul 7.15. Hasilnya seperti ini. Untuk pukul 7.15 digambarkan seperti ini. Jarum pendeknya itu menunjukkan angka melewati 7 ya. Karena telah lewat jam 7. Kemudian jarum panjangnya itu menunjukkan di angka 3. Karena jarum panjang itu menunjukkan menit dan untuk jarak antara bilangan 5 menit berarti untuk jarum panjang menunjukkan angka 3 berarti 3 dikali 5 menit. Nah, 3 dikali 5 itu 15 menit. Jadi ini sudah sesuai ya dengan soalnya, yaitu pukul 7 lewat 15 menit. Jadi jarum pendeknya itu menunjukkan angka lebih dari 7 dan jarum panjangnya itu menunjukkan di angka 3, artinya 15 menit. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita hitung besar sudut yang terbentuk oleh kedua jarum jam. Nah, untuk menjawabnya kita harus pahami yang dimaksud dengan sudut. Untuk sudut, itu adalah area yang dibentuk oleh dua garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Maksudnya seperti ini. Misalkan kita punya garis AB, kemudian kita punya garis AC. Nah, garis AB dan garis AC memiliki titik pangkal yang sama, yaitu di titik A. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa area yang dibentuk oleh garis AB dan garis AC adalah yang ini yang saya tandai dengan warna merah, yaitu area bagian dalam, dan area bagian luar, yang juga saya tandai dengan warna merah. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa area yang terkecil adalah bagian dalam, dan area terbesar adalah bagian luar. Jadi inilah sudut yang terbentuk oleh garis AB dan garis AC. Jadi sudut terkecilnya adalah yang bagian dalam, sudut terbesarnya adalah bagian luar. Seperti itu. Nah, selanjutnya perhatikan gambarnya co-friends. Nah, di sini kita bisa melihat sudut terkecil yang terbentuk adalah area yang di dalam. Nah, saya tandai dengan bagian hitam seperti itu. Nah, tugas kita selanjutnya adalah menentukan besar sudutnya. Nah, untuk menentukan besar sudutnya, di sini cukup kita hitung jarak antara kedua jarum. Nah, jadi kita akan hitung jarak antara kedua jarum. Kita mulai dari jarum panjangnya, oke? Karena jarum panjangnya ini tepat menunjukkan angka 3. Nah, kita hitung sama-sama ya, co-friends, jaraknya. Kita mulai dari 3. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 langkah lebih. Ya, karena jarum pendeknya itu telah melewati angka 7, namun tidak sampai di angka 8. Jadi ada 4 langkah lebih. Jadi boleh kita tulis dulu yang langkah bulatnya ya, jadi ada 4 langkah. Nah, selanjutnya di sini kita akan tuliskan kelebihan langkahnya. Selanjutnya untuk menentukan kelebihan langkahnya yang tidak cukup satu langkah, perlu diketahui bahwa untuk jarum pendek yang bergerak satu langkah, itu membutuhkan jarum panjang yang bergerak sebanyak 12 langkah. Seperti itu. Nah, karena jarum panjangnya ini baru bergerak 3 langkah, berarti langkah yang terbentuk dari jarum pendek setelah meninggalkan angka 7 itu adalah 3/12 langkah. Ya co-friends, karena jarum panjangnya itu baru bergerak 3 langkah, sementara ada 12 langkah yang harus dipenuhi supaya jarum pendeknya itu bergerak dari 7 ke 8. Seperti itu. Jadi, jarum pendeknya itu baru bergerak 3/12 langkah. Nah, inilah kelebihan langkahnya. Seperti itu. Oke, saya kira jelas ya co-friends? Nah, selanjutnya dari sini untuk menentukan besar sudutnya,
kita perlu menentukan besar sudut untuk satu langkah. Nah, untuk sudut satu langkah itu besarnya dirumuskan dengan satu putaran dibagi 12. Oke? Karena satu putaran pada jam ini itu butuh 12 langkah. Saya kira jelas? Nah, untuk satu putaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, ini dibagi 12 hasilnya sama dengan 30 derajat. Karena 30 dikali 12 itu sama dengan 360. Jadi 360 dibagi 12 itu sama dengan 30. Oke, saya kira jelas ya. Nah, inilah besar sudut untuk satu langkah. Nah, selanjutnya dari sini kita akan tentukan besar sudut untuk 4 langkah. Jadi, sudut untuk 4 langkah itu sama dengan 4 dikali 30 derajat. Oke? Nah, 4 dikali 30 kita dapat 120 derajat. Nah, inilah besar sudut 4 langkah. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan tentukan besar sudut untuk 3/12 langkah. Untuk besar sudut 3/12 langkah, itu dirumuskan dengan 3/12 dikali 20. Nah, penyelesaiannya di sini 3-nya dikali 30 baru kemudian dibagi 12. Nah, 3 dikali 30 kita dapat 90. Nah, kemudian ini dibagi 12. Oke? Untuk 90 dibagi 12 kita dapat hasilnya 7,5. Jadi inilah sudut untuk 3/12 langkah, yaitu 7,5 derajat. Jadi selanjutnya kita hitung 120 ditambah 7,5. Nah, di sini kita dapat hasilnya adalah 127,5 derajat. Nah, inilah besar sudut yang terbentuk pada pukul 7.15. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.